Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Caroline dengan NIM 240403080. Di sini saya akan menjelaskan teorema Wilson. Next. Pendahuluan, sekarang kita akan membahas tonggak sejarah penting lainnya dalam perkembangan teori bilangan. Dalam bukunya Meditationes Algebraic tahun 1770, matematikawan Inggris Edward Waring 1734 sampai 1798 memperkenalkan beberapa teorema baru. Salah satu yang paling menarik adalah sifat dari bilangan prima yang dilaporkan kepadanya oleh seorang mantan muridnya bernama John Wilson. Sifat tersebut menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka P membagi P minus 1 faktorial plus 1. Lanjut ke pembahasan simbolis atau secara simbolis. P minus 1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Artinya, P minus 1 faktorial ditambah 1 habis dibagi oleh P. Wilson tampaknya hanya menebak sifat ini berdasarkan hasil perhitungan numerik. Namun, baik dia maupun Waring tidak mengetahui cara membuktikannya. Dalam pengakuannya, karena tidak mampu memberikan pembuktian, Waring mengatakan teorema semacam ini akan sangat sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya notasi untuk menyatakan bilangan prima. Menanggapi hal ini, Gauss mengomentari secara terkenal bahwa yang penting dalam soal seperti ini bukanlah notasinya, melainkan sifatnya. Meskipun Waring pesimis, tak lama kemudian Lagrange 1771 berhasil membuktikan pernyataan ini, yang kini teorema dikenal sebagai teorema Wilson, dan juga membuktikan konversinya. Jika P minus 1 faktorial plus 1 dibagi P, maka P adalah bilangan prima. Jika P adalah bilangan prima, maka P minus 1 faktorial kongruen minus 1 modulo P. Kita abaikan dulu kasus P sama dengan 2 dan P sama dengan 3, karena mudah dicek. Sekarang anggap P lebih dari 3. Pertimbangkan semua bilangan dari 1 sampai P minus 1, yaitu 1, 2, 3 sampai P minus 1. Ambil sebuah bilangan A dari himpunan tersebut dan pertimbangkan kongruensi linear. AX kongruen 1 modulo P. Karena GCD A, P sama dengan 1, karena P adalah prima, maka menurut teori kongruensi, lihat teorema 4.7 di buku, akan ada satu-satunya inverse A terhadap A modulo P, sehingga A inverse kongruen 1 modulo P. Pasangan A dan A inverse akan muncul dalam faktorial P minus 1 faktorial, dan karena hanya satu dan P minus 1 yang merupakan inverse dari dirinya sendiri, maka semua bilangan lainnya bisa dipaksakan sebagai A inverse dengan A tidak sama dengan A inverse. Sehingga jika kita kalikan semua pasangan tersebut, 2 kali 3 sampai P minus 2 kongruen 1 modulo P, atau secara lebih formal, P minus 2 faktorial kongruen 1 modulo P, kalikan kedua ruas dengan P minus 1, maka P minus 1 faktorial sama dengan P minus 2 faktorial kali P minus 1 kongruen 1 kali P minus 1 kongruen min 1 modulo P. Selesai, terbukti. Mari ambil P13, bilangan dari 2 sampai 11, karena 1 dan 12 spesial, bisa dipasangkan sebagai berikut. A aksen, A kali A aksen modulo 13. 2, 7, 2 kali 7, 14. Kongruen 1. 3 kali 9, 27 kongruen 1. 4 kali 10, 40 kongruen 1. 5 kali 8, 40 kongruen 1. 6 kali 11, 66 kongruen 1. Jadi 2 kali 3 sampai 11 kongruen 1 modulo 13. Kemudian 12 faktorial sama dengan P minus 1 faktorial kongruen 1 kali 12 kongruen min 1 modulo 13. Terbukti. Dengan pengelompokan ulang, P minus 1 faktorial kongruen minus 1 pangkat P minus 1 dibagi 2 kali P minus 1 dibagi 2 faktorial
pangkat 2 modulo P. Jika P 4K plus 1, maka min P kongruen P min 1 minus 1 minus 1 kongruen P minus 1 dibagi 2 faktorial pangkat 2 modulo P. Contoh untuk P13 yaitu P minus 1 dibagi 2 sama dengan 6. 13 dikurangi 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 faktorial sama dengan 720 kongruen 5 modulo 13. 5 pangkat 2 plus 1 sama dengan 26 kongruen 0 modulo 13. Maka terbukti bahwa P minus 1 bagi 2 dibagi 2 faktorial pangkat 2 plus 1 kongruen 0 modulo P. Teorema Wilson menyiratkan bahwa terdapat tak hingga banyak bilangan komposit n. Sedemikian sehingga n minus 1 faktorial plus 1. Sebaliknya, apakah n faktorial plus 1 selalu prima untuk tak hingga banyak n? Ini masih merupakan pertanyaan terbuka. Nilai n kecil yang memenuhi bahwa n faktorial plus 1 adalah bilangan prima. N sama dengan 1, 2, 3, 11, 27, 37, 41, 73, 77, sampai seterusnya. Saat ini, bilangan prima terbesar yang diketahui dari bentuk n faktorial plus 1 adalah untuk n sama dengan 6380 faktorial plus 1 atau ditemukan tahun 2000. Kesimpulan, suatu bilangan bulat positif P adalah prima jika dan hanya jika P minus faktorial kongruen minus 1 modulo P atau setara dengan P minus 1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Jadi, faktorial P minus 1 ditambah 1 habis dibagi P, persis ketika P itu bilangan prima dan sebaliknya. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.